Skanografi merupakan sebuah media baru dalam seni fotografi yang relevansinya masih diperdebatkan. Namun, seorang seniman asal Yogyakarta ingin mematahkan stigma tersebut. Seniman ini percaya bahwa seni fotografi tidak harus menggunakan kamera. Secara bahasa, fotografi atau photography berasal dari bahasa Yunani, yaitu photos yang berarti cahaya dan grafo yang artinya menulis atau melukis. Sehingga secara umum, fotografi dapat diartikan sebagai proses melukis atau menulis menggunakan media cahaya. Berarti, apakah menangkap foto dengan mesin scanner juga termasuk fotografi? Untuk lebih memahami gagasan ini, mari kita terjun membahas seorang seniman yang menggunakan skanografi sebagai media utamanya dalam berkarya, yaitu Angky Purbandono. Angky Purbandono lahir di Kendal, Jawa Tengah pada tahun 1971. Awal mula kiprah keseniannya dimulai saat beliau mengemban pendidikan di Modern School of Design dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada bidang studi fotografi. Keingintahuan dan keisengannya memunculkan sebuah eksperimen untuk membuat sebuah fotografi yang berbeda daripada yang umumnya. Batinnya terus memperdebatkan apakah fotografi itu harus menggunakan kamera, dan apakah hasil yang dikatakan baik juga harus menggunakan kamera juga. Hasil diskusi batin tersebut pada akhirnya membuat seorang Angky bereksperimen dengan membuat beberapa konsep pameran yang tidak menggunakan kamera, melainkan melalui riset foto-foto dan berkas retro yang didapatkannya dari pasar loak. Cerita berlanjut ketika pada suatu saat Angky melihat temannya bekerja untuk mendigitalisasi arsip-arsip analog berbekal mesin scan yang dimilikinya. Angky memperhatikan bagaimana temannya bekerja mengescan kertas-kertas tersebut hingga menjadi bentuk digital. Dengan rasa keingintahuan yang kuat, akhirnya Angky memberanikan diri untuk meminjam alat tersebut. Skanografi itu saya mulai tahun 2005, yaitu tentang konsep fotografi tanpa menggunakan kamera. Saya membuat suatu instalasi objek kecil yang kemudian saya letakkan di mesin scanner. Dan mesin scanner yang saya gunakan adalah mesin scanner yang biasa digunakan di rumah maupun di kantor. Pada eksperimen pertama, Angky mencoba meletakkan sebuah korek dan puntung rokok di atas scanner. Hasilnya ternyata sangat menarik perhatiannya. Tercipta sebuah konfigurasi penggunaan cahaya dan pantulan cahaya dari objek bertransformasi menjadi bentuk digital. Hal ini sangatlah unik hingga ia berpendapat bahwa mesin scan bisa mewakili kamera sebagai alat untuk berkarya seni. Seperti pembahasan di awal, konsep skanografi ternyata tidak dengan mudah diakui di Indonesia. Masih banyak pada saat itu yang beranggapan bahwa karya seni seharusnya memiliki kesan dan bentuk eksklusif, seperti contoh karya lukisan dan karya patung. Angky berusaha memperjuangkan eksistensi dan gagasannya dalam berkarya agar dapat diterima masyarakat. Kisahnya dimulai pada tahun 2005 dan 2006. Ia mengajukan beasiswa ke Korea Selatan dengan alasan yang sangat sederhana, yaitu karena alat-alat yang Angky gunakan merupakan buatan Korea. Sehingga Angky mengembangkan media skanografi pada tempat asalnya. Beberapa waktu kemudian, Angky juga diundang ke Jepang dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mengembangkan skanografi. Kepulangannya dari kedua negara tersebut pada akhirnya membuat karyanya mendapat perhatian di Indonesia melalui pasar seni rupa dan menjadikan teknik skanografi menjadi media baru di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Angky, seorang seniman berbasis jurnalistik, memiliki sikap yang spontan dalam menentukan komposisi.
Salah satu contoh karya yang telah Angki buat berjudul Beyond Versace. What? Beyond Versace. Okay, let's go. Karya ini pada dasarnya merupakan sebuah karya fotografi dari hasil konsistensinya memotret orang gila pada jalan Yogyakarta selama durasi waktu kurang lebih 6 tahun. Karyanya ini dibukukan dalam ukuran 50 x 50 cm. Konsep karyanya menggambarkan kebahagiaan dari orang gila yang ceria. Makna lainnya juga dalam hal ini mengkritisi negara barat yang menciptakan fashion yang gila namun menjadi kiblat dalam berpakaian. Angki beranggapan hal ini menjadi ekuivalen bahwa orang-orang gila juga memiliki fashion yang unik dan menarik. Beyond Versace inilah yang pada akhirnya membawa nama Angki masuk ke dalam tamu undangan dari Museum Shanghai, China yang menampilkan tema tentang perkotaan. Potret mereka yang diabadikan dalam buku ini termasuk ke dalam bagian kota tersebut. Ya, seperti kisah pada umumnya, tentu saja kehidupan Angki mengalami sebuah titik putar. Pada tahun 2013, Angki sayangnya ditangkap oleh pihak kepolisian atas penyalahgunaan daun ganja, sehingga beliau harus menjalani masa tahanan selama 10 bulan. Meskipun demikian, keterbatasan di dalam sel tidak menghalangi keinginan beliau dalam berkarya. Atas negosiasi dengan pihak-pihak di dalam penjara, beliau beruntung bisa menggunakan mesin scanner dan komputer yang tersedia di sana. Sebagai penghuni penjara, ia merasa berhak menggunakan semua fasilitas yang ada. Dengan bisanya berkarya lagi, Angki kembali semangat melanjutkan hidup di lapas dan semangat berkarya. Kopi hitam, kopi susu, mie instan, dan sampo. Sobek kemasannya, konsumsi isinya, lalu dibuang. Sebagai orang awam, kita menganggap itu sebagai hal yang lumrah sehari-hari. Bagi kita, sobekan hanyalah sekadar sampah yang pantas dibuang. Namun, tidak bagi Angki. Sobekan-sobekan kemasan itu, ia kemudian koleksi. Kemudian, Angki menyusun sedemikian rupa di atas mesin scanner, menghasilkan karya yang sangat menarik. Karya itu ia beri judul Prison Art. Sebuah romantisasi sederhana, Angki terhadap benda-benda yang terhitung sepele. Namun, di saat yang sama, sangat menunjang kehidupannya di penjara. Dari pengalamannya ini, Angki bersama teman-temannya di penjara kemudian mendirikan sebuah yayasan bernama Prison Art Programs yang berfokuskan pada karya-karya dari memori di penjara. Sepuluh bulan berlalu, Angki pun menyelesaikan masa tahanannya. Segala hikmah telah ia ambil, namun beliau belum berhenti berpikir tentang alasan sesungguhnya mengapa ia dipenjara. Ia menyayangkan penggunaan ganja yang cenderung diantagoniskan di mata hukum. Padahal, dampak yang ditimbulkan tidak merusak batas-batas moral. Keresahan itu membawanya pada suatu ide tentang diskriminasi daun ganja di antara daun-daun lainnya. Mengapa hanya daun ganja yang dipermasalahkan?
lahirlah sebuah karya atas nama Daun. Karya ini berukuran 6 kali 29 meter dan sempat dipajang di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Atas nama Daun bercerita tentang keberagaman daun layaknya manusia, di mana tiap daun itu berbeda bentuk, ukuran, dan warnanya. Poin Angki terletak pada ketidakberadaan daun ganja di dalam karya tersebut. Kalau kata Angki, daun ganja tersebut tidak ada karena lagi di penjara. Sebuah satir jujur dari Angki terhadap diskriminasi daun ganja. Angki berpendapat bahwa tema tentang keberagaman dan diskriminasi terhadap satu subjek tertentu telah menjadi luka lama yang tak kunjung sembuh di dunia ini. Dari sekian karya yang telah Angki buat, karya ini adalah karya yang paling merepresentasikan dirinya. Berangkat dari pengalamannya sebagai pengguna ganja, Angki merasakan sendiri bahwa dampak positif ganja lebih besar daripada dampak negatifnya. Fungsi ganja tidak hanya sebagai rekreasi semata, namun juga memiliki sifat medis. Sehingga, diskriminasi hukum Indonesia terhadap daun ganja dan para penggunanya, serta stigma masyarakat terhadap ganja harus diperbaiki. Perjuangan Angki atas hak daun ganja tidak berhenti pada karya tersebut. Angki bahkan melibatkan dirinya ke dalam sebuah organisasi bernama Lingkar Ganja Nusantara. Sebuah organisasi yang berupaya melegalkan penanaman dan konsumsi daun ganja di Indonesia, serta menghapus stigma buruk masyarakat terhadap daun ganja. Sekian pembahasan tentang Angki Purbandono dan media skanografi. Semoga bermanfaat.